Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran matematika, dimana sebelum kita masuk ke pembelajaran matematika, kita membaca basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika yang ada di buku paket teman-teman, yaitu halaman 80, dimana kita akan belajar mengenai menyelesaikan soal pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada soal cerita yang dengan materi pengurangan. Oke. Nah, Bu Rini akan kasih contoh ya. Di sini nomor 1 sudah ada soal cerita, yaitu Caca membeli 8 apel. Ternyata 1 apel busuk. Berapa apel yang tidak busuk? Ingat, di sini sudah ada 8 apel. Pertama, kita menuliskan kata diketahui dulu. Oke, nanti teman-teman bisa mengerjakan di buku latihan matematika ya. Kita tulis diketahui. Apa yang diketahui pertama? Yaitu 8 apel. Caca membeli 8 apel. Kemudian apalagi yang diketahui selanjutnya? 1 apel busuk. Kita tulis di sini 1 apel busuk. Nah, kalau sudah, kita tulis yang kedua, yaitu ditanya. Apa yang ditanya dalam soal tersebut? Yang ditanya adalah berapa apel yang tidak busuk. Kemudian kita tulis di sini berapa apel yang tidak busuk. Oke, jangan lupa diberi tanda tanya karena ini merupakan kalimat tanya. Kemudian yang terakhir adalah kita jawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tulis dulu yang pertama yang diketahui ini apa? Ada 8 apel. Kita tulis 8. Kemudian 1 apel busuk. Kalau 1 apel busuk atau apel sudah dimakan, itu tandanya dikurang karena apelnya berkurang. Oke, kita tulis tandanya dikurang. Dikurang berapa yang busuk? Dikurang 1. Sama dengan jadi berapa? 8 dikurang 1. Oke, 8 dikurang 1 adalah 7. Jadi apel yang tidak busuk ada 7. Oke. Nah, untuk nomor 2 dan sampai nomor 5 bisa dikerjakan ya. Ini contoh nomor 1. Kemudian selanjutnya Bu Rini akan memberikan latihan soal. Di sini ada tentang pengurangan juga. Namun di sini ada 5 soal mengenai pengurangan dengan cara bersusun pendek. Soalnya seperti ini ya. Yang pertama, 18 dikurang 5. Kita kerjakan dulu di bagian belakangnya, yaitu 8 dan 5. Karena 8 dan 5 ini tempatnya adalah satuan. Kalau sudah, nanti satunya diturunkan karena tidak ada temannya. Kemudian dilanjut lagi 17 dikurang 15. Seperti biasa dikerjakan yang belakangnya dulu ya. Nah, kalau di depannya ada angka 0, contohnya seperti ini. Oke, kita contoh ya di sini ya untuk bersusun yang pendek. 16 dikurang 13. Nah, contohnya kita kerjakan bagian belakang dulu atau bagian satuan, yaitu 6 dan 3. Berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3. Sejajar ya. Kemudian untuk itu selanjutnya bagian puluhannya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau depan angka ini angka 0, teman-teman tidak perlu menuliskan angka 0-nya. Jadi kita kosongkan saja. Jadi yang dituliskan hanya angka 3. Seperti itu contohnya ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung menyebutkan mana puluhan dan satuan, nih, boleh dijelaskan lagi. Kita di sini ada angka 13. 13 ini terdiri dari 2 angka. Angka 1 dengan angka 3. Dimana kalau ada 2 angka seperti ini, pasti ada puluhan dan juga ada satuan. Nah, puluhan ini kalau 2 angka seperti ini biasanya tempatnya di depan. Nih, di bagian depan, yaitu angka 1. Berarti 1 ini termasuk puluhan.
yang berarti 10. Oke? Nah, untuk angka 3-nya bagaimana Bu Rini? Untuk angka 3-nya ini kita sebut sebagai satuan. Karena hanya satu angka, yaitu belakangnya hanya satu angka, yaitu ada angka 3. Jadi kita sebut satuan. Kalau dua angka seperti ini, karena posisinya ini di depan, angka satunya disebut puluhan, yang berarti 10. Nah, karena 3-nya di belakang, kita sebut sebagai satuan. Sama halnya dengan 16. 16. Angka depannya angka 1. Berarti 1 ini karena di bagian depan dia termasuk puluhan. Nah, angka 6-nya ini karena ada di belakang kita sebut sebagai satuan. Terus kalau seandainya 20 bagaimana Bu Rini? Kalau 20 sama kok, tidak ada perbedaannya. 20 angka 2-nya terletak di depan. Sudah pasti kalau di depan disebutnya puluhan. Nah, yang membedakan puluhan 2 dan 1 ini, kalau 1 kita sebut 10 puluhannya. Kalau 2 berarti puluhannya adalah angka 2, yaitu disebutnya 20. Nah, nolnya ini ada di belakang. Jadi, angka 0 ini kita sebut juga sebagai satuan. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sudah bisa dikerjakan latihan soalnya 5 ini. Jadi yang di buku tulis halaman 80 yang tadi sudah Bu Rini contohkan, dan juga dengan latihan soal yang Bu Rini berikan 1 sampai 5. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai pengurangan bersusun pendek dengan menyelesaikan latihan soal. Oke, yang ada di buku paket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.